Video kali ini saya akan membahas tentang morfologi daripada tanaman kakao. Simak terus videonya. Baiklah, yang pertama dari segi akar. Akar tanaman kakao mempunyai akar tunggang. Pertumbuhannya dapat mencapai 8 meter ke arah samping dan 15 meter ke arah bawah. Kakao yang diperbanyak secara vegetatif pada awal pertumbuhannya tidak membentuk akar tunggang, melainkan akar-akar serabut yang banyak jumlahnya. Setelah dewasa, tanaman tersebut akan membentuk dua akar yang menyerupai akar tunggang. Baiklah, yang kedua dari segi batang. Di awal pertumbuhannya, tanaman kakao yang diperbanyak dengan biji akan membentuk batang utama sebelum tumbuh cabang-cabang primer. Letak pertumbuhan cabang-cabang primer disebut jorket dengan ketinggian yang ideal 1,2 sampai dengan 1,5 meter dari permukaan tanah. Dan jorket ini tidak terdapat pada kakao yang diperbanyak secara vegetatif. Ditinjau dari segi pertumbuhannya, cabang-cabang pada tanaman kakao tumbuh ke arah atas dan samping. Cabang yang tumbuh ke arah atas disebut dengan ortotrop dan cabang yang tumbuh ke arah samping disebut dengan plagiaria. Baiklah, yang ketiga pada daun. Pada daun kakao, daunnya merupakan daun tunggal, yaitu pada tangkai daun hanya terdapat satu helai daun saja. Berbentuk tangkai daunnya adalah bulat telur bangun, daunnya adalah memanjang. Pada ujung dan pangkal daunnya berbentuk runcing, yaitu kedua tepi daunnya di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas, dan pertemuannya pada puncak daun berbentuk suatu sudut lancip. Tapi daunnya berbentuk rata. Panjang daunnya adalah sekitar 10 sampai dengan 48 cm dan lebarnya adalah 4 sampai dengan 20 cm. Yang keempat pada bunga. Bunga kakao tergolong bunga sempurna, terdiri atas daun kelopak sebanyak 5 helai dan benang sari berjumlah 10 helai. Diameter bunga 1,5 cm. Bunga disangga oleh tangkai bunga yang panjang 2 sampai dengan 4 cm. Pembungaan kakao bersifat cauliflora dan camilliflora, artinya bunga-bunga dan buah tumbuh melekat pada batang atau cabang, di mana bunga terdapat hanya sampai cabang sekunder. Tanaman kakao dalam keadaan normal dapat menghasilkan bunga sebanyak 6.000 sampai dengan 10.000 per tahun, tetapi hanya sekitar 5% yang dapat menjadi buah. Yang kelima yaitu buah kakao. Buah kakao berupa buah buni yang daging bijinya sangat lunak. Kulit buah mempunyai 10 alur dan tebalnya 1 sampai dengan 2 cm. Bentuk, ukuran, dan warna buah kakao bermacam-macam, serta panjang sekitar 10 sampai dengan 30 cm. Umumnya ada 3 warna buah kakao, yaitu hijau muda sampai dengan hijau tua, waktu muda, dan menjadi kuning setelah masak. Warna merah serta campuran antara merah dan hijau. Buah ini akan masak 5 sampai dengan 6 bulan setelah terjadi penyerbukan. Buah muda yang ukurannya kurang dari 10 cm disebut cerle atau pentil. Buah ini sering sekali mengalami pengeringan sebagai gejala spesifik dari tanaman kakao. Yang keenam ada biji. Biji kakao tidak dapat mempunyai masa dormansi, sehingga penyimpanan biji untuk benih dengan waktu yang agak lama tidak memungkinkan. Biji ini diselimuti oleh lapisan yang lunak dan manis rasanya. Jika telah masak, lapisan tersebut pulp atau mecin. Pulp ini dapat menghambat perkecambahan dan karena biji yang akan digunakan untuk menghindari kerusakan biji, di mana jika pulp ini tidak dibuang, maka di dalam penyimpanan akan terjadi proses fermentasi sehingga dapat merusak biji. Biji kakao sendiri yang kemudian diolah menjadi coklat memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tersebut berupa memberikan keuntungan besar bagi orang yang membudidayakan kakao, karena kakao sendiri merupakan salah satu produksi perkebunan unggulan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang morfologi tanaman kakao. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.